Halo, welcome back again in our channel Mind Blowing Wow. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kesehatan serta kemudahan dalam segala urusan. Amin. Amin, 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 amin. Nah, teman-teman, terima kasih atas support dan dukungannya berupa subscribe, like, and comment di setiap kolom di tiap-tiap video. Dan kali ini saya akan, sebelum kita membahas ke materi selanjutnya, saya akan membahas dan membacakan tentang komen-komen yang ada di video-video sebelumnya. Oke? Nah, ini ada komentar dari Roger Hans. Kak, bahas teori konspirasi lagi, bahas sampai mendetail tentang organisasi rahasia yang menyeramkan. Itu kayaknya ide bagus ya. Insya Allah kita akan bahas di lain kesempatan. Oke? Makanya pantengin terus ya. Mana pembukaan? Wow, Cecep Setiadi. Wow. Udah ya, Cecep Setiadi. Terima kasih atas komentarnya. Yos up. Tanganmu terlalu ngopepang, harus dicangcang. What the meaning of ngopepang and dicangcang? Ya sih, saya akui kalau saya tangannya terlalu banyak bergerak. Karena kalau diam seperti ini terasa kaku teman-teman, jadi mohon dimaklum. Oh iya, ngopepang itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya banyak bergerak. Seperti ginilah, gitu-gitu. Dan dicangcang itu artinya diikat. Nah, kalau misalkan saya artikan secara harfiah seperti ini, tanganmu terlalu banyak bergerak, harus diikat, seperti itu. Renaldi Anggia, ekonomiwan, sosiologiwan, dokter hewan. Aduh. Oh iya, di video sebelumnya juga saya sempat membahas tentang sejarawan, fisikawan, matematikawan. Mungkin lebih ke sana ya. Kocak. Sandiwara TV 2020. Coba bahas misteri segitiga Bermuda. Kemudian ada yang balas lagi, Sukara Latukonsina. Ini dari Ambon kayaknya. Kalau mau bahas segitiga Bermuda, ada salah satu buku judulnya Dialog Jin Muslim. Oke, nanti kita akan bahas juga di next video, insya Allah. Maulana Joseph, tangannya taliin pakai lakban. Wow, amazing, mind blowing. Dan itu mengejutkan kalau di tangan saya diikat pakai lakban gini terus. Nah, itu mungkin dari beberapa komentar yang telah saya bacakan. Mohon maaf yang belum terbacakan, mungkin nanti di next episode atau di lain kesempatan. Oke? Dan dari beberapa komentar yang telah saya bacakan tadi, teman-teman, ada satu komentar yang menurut saya itu emang perlu kita dapat informasinya, dan menurut saya juga ini terlalu wow, mind blowing. Bagus sekali. Saya akan mencoba membahas dari komentar beliau. Dan siapa yang beruntung komentarnya? Ini dia. Kita kocok. Wow. Ini dia. Tentang bangsa Lemurian dan peradabannya. Telah kita ketahui bersama bahwa di zaman dahulu ada sebuah peradaban yang bernama Atlantis, dan telah kita bahas di video sebelumnya. Tapi sebetulnya setelah saya mengkaji bersama dengan tim, padahal timnya hanya 2 orang, bersama si sutradara sekaligus editor kita yang selalu memarah-marahi saya ketika saya syuting di channel ini. Tapi nggak apa-apa lah, untuk kemajuan saya dan eksistensi saya di dunia YouTube. Makasih, kita berikan aplaus kepada Mas. Wih, ini ada fotonya. Nah, di bangsa Lemurian ini telah kita kaji, saya dengan tim, karena 2 orang tadi itu dia asli orang Sunda juga sih sebenarnya, sama seperti saya, cuman beda kota dan kabupaten. Nah, si bangsa Lemurian ini teman-teman, dia
hidup pada zaman 75.000 tahun sebelum Masehi sampai 11.000 tahun sebelum Masehi. Wow. 75.000 tahun sebelum Masehi sampai 11.000 tahun sebelum Masehi. Itu jangka waktu yang sangat panjang. Berarti mereka hidup itu beribu-ribu tahun. Sampai mungkin ada kejadian alam yang luar biasa yang menghancurkan seluruh kehidupan pada zaman dahulu, termasuk mungkinkah itu bangsa Atlantis atau bangsa Yunani kuno dan bangsa Mesir kuno juga. Kalau misalkan kita kalau kita kaitkan dengan bangsa Atlantis, kemungkinan besar bangsa Lemurian ini pernah sejaman dengan bangsa Atlantis. Hanya saja mungkin beda periode. Ketika bangsa Lemurian ini sudah beberapa ratus tahun atau beberapa ribu tahun, baru muncullah bangsa Atlantis. Dari kalimat yang saya kemukakan tadi di awal, bahwa bangsa Lemurian itu ada pada tahun kisaran abad ke 75.000 tahun sebelum Masehi sampai 11.000 tahun sebelum Masehi, itu sebenarnya pertama kali dikemukakan oleh Augustus Le Plongeon. Dia mengungkapkan istilah Lemurian itu sebagai bangsa Mu. Kemudian dipopulerkan oleh James Stewart yang menegaskan bahwa bangsa Mu ini terletak di daerah Samudra Pasifik sebelum datang kehancurannya. Dan menurut dia, si James Stewart ini beserta para arkeolog yang lainnya, bangsa Mu ini dikategorikan sebagai pseudo arkeologi ini. Kalau tulisannya salah, kalau pengucapannya salah, ini pseudo arkeologi. Nah, tempat bangsa Mu ini telah dijelaskan secara terperinci dalam sebuah buku yang berjudul The Lost Continent. Buku The Lost Continent ini adalah sebuah buku fiksi ilmiah karangan L. Sprague de Camp. Nah, dia itu adalah seorang penulis buku-buku ilmiah, baik yang fiksi ataupun yang non-fiksi, yang berkebangsaan Amerika Serikat. Dari paparan buku tersebut dan hasil dari penelitian para arkeolog, sebenarnya bangsa Lemurian itu hampir sama dengan bangsa Atlantis, mulai dari kehidupannya, kemudian kesuburan tanah, dan juga letak geografis. Hanya saja perbedaannya, kalau misalkan bangsa Atlantis sendiri, dia lebih menyukai peperangan, pertumpahan darah, dorongan untuk menguasai tempat lain. Nah, sedangkan si bangsa Lemuria ini berbeda. Dia lebih suka perdamaian, cinta kasih, dan lain sebagainya. Bahkan Edgar Cayce menyebutkan, nah si Edgar Cayce ini, dia seorang spiritual asal Amerika Serikat, dan dia menyebutkan dalam channelingnya bahwa bangsa Lemurian ini adalah bangsa yang sangat maju di bidang teknologi. Nah, hal ini didasarkan dari kristal-kristal yang digunakan bangsa Lemurian dan Atlantis dalam kehidupan sehari-harinya. Bahkan ada sebuah kristal besar yang disebut dengan kristal generator. Jadi ada sebuah kristal besar yang di sekelilingnya dikelilingi, ya di sekelilingnya itu dikelilingi, ya masa di sekelilingnya dilingkari. Artinya di kristal yang besar ini dikelilingi oleh kristal-kristal kecil sebagai sumber daya dan alat untuk penyembuhan, seperti itu. Nah, itu mungkin dari bukti bahwa si bangsa Lemurian ini bangsa yang memiliki peradaban yang sangat maju. Kira-kira teman-teman, menurut kalian semaju apa sih bangsa Lemurian ini? Ada yang bisa berkomentar nggak di bawah? Coba kalian sebutkan. Nah, itu dari segi paparan terkait dari buku yang digambarkan dan dari penelitian para arkeolog. Teori yang kedua, berdasarkan cerita turun-temurun dari bangsa
Maori dan Samoa. Nah, suku Maori dan Samoa ini mereka hidup di daerah Pasifik dan memiliki tradisi secara turun-temurun sampai anak cucunya menceritakan mitos-mitos pada zaman dahulu. Dari mitos-mitos tersebut yang diceritakan ke anak cucunya ini menyebutkan bahwa pada zaman dahulu juga ada sebuah bangsa besar yang teknologinya sangat maju, yaitu bangsa Lemurian. Nah, dari sejarah yang lain teman-teman, bangsa Lemurian sendiri ini hilang dari muka bumi ini gara-gara dua faktor atau dua versi. Versi pertama itu gara-gara hancur diterjang oleh tsunami dan gempa bumi sehingga lenyaplah seluruh peradaban, peninggalan dan bangunan-bangunan bangsa Lemurian beserta para masyarakatnya. Yang kedua, bangsa Lemurian ini dia hilang dari peradaban atau hancur gara-gara diserang oleh bangsa Atlantis. Kita tahu bahwa bangsa Atlantis pada zaman dahulu itu dia lebih menyukai peperangan dan pertumpahan darah dan menguasai daerah-daerah lain. Nah, mungkin saja si bangsa Lemurian ini hilang dari peradaban gara-gara diserang oleh si bangsa Atlantis ini. Sebenarnya mungkin si bangsa Lemurian ini bisa melawan balik ke bangsa Atlantis, tapi dia lebih memilih untuk berdamai dan melarikan diri ke tempat yang lain. Lemurian menjadi kontroversi bagi para ilmuwan. Namun, berdasarkan bukti dari para arkeolog dan para peneliti menyebutkan bahwa Lemurian itu sebenarnya terletak di Samudra Pasifik atau sekitar Indonesia. Selain itu, teman-teman, tidak sedikit dari para peneliti dan para arkeolog yang mempercayai Pulau Paskah atau Eastern Island merupakan bagian dari bangsa Lemurian yang hilang. Dengan ditemukannya beberapa bukti berupa ukiran-ukiran dan artefak yang mengacu pada peradaban zaman dahulu. Nah, sekarang kita akan membahas kemajuan dari peradaban bangsa Lemurian itu sendiri. Sebenarnya teman-teman, dari segi teknologi yang ada di bangsa Lemurian ini banyak, tetapi kalau menurut saya yang setelah saya kaji itu terlalu absurd untuk kita bahas. Seperti ada probe. Nah, si probe ini adalah semacam alat yang digunakan untuk mendeteksi atau merekam suara yang bisa digunakan di atas udara ataupun di bawah air. Ataupun si probe ini bisa digunakan untuk apa ya? Semacam alat transaksi digital saat inilah. Nah, itu menurut saya terlalu absurd. Kemudian ada lagi portal 3 dimensi yang bisa memindahkan kita kemana saja, semacam pintu Doraemon, pintu ajaib milik Doraemon. Kemudian ada juga teknologi yang menurut saya absurd juga, ini adalah elemen Pantera. Nah, si elemen Pantera ini dia berfungsi sebagai alat untuk meleburkan elemen-elemen yang dianggap keras. Absurd bukan? Tapi itu sih yang pernah saya teliti dan saya kaji dengan tim bahwa itu teknologinya. Tapi yang akan saya bahas di teknologi saat ini yaitu berupa temuan dari para ahli, seperti ditemukannya gambar-gambar seperti helikopter, kapal selam, pesawat terbang yang ada di dinding Abydos di piramida Mesir sana, yang disinyalir usianya itu sudah mencapai 3000 tahun. Kemudian ada lagi reaktor nuklir yang ada di Afrika sana yang usianya juga hampir mengejutkan, wow, yaitu sekitar 2 miliar tahun. Kemudian ada satu lagi yaitu sebuah peta kuno. Nah, di dalam peta kuno ini terdapat sebuah gambar teman-teman yang gambarnya sama persis seperti yang telah diambil oleh pesawat Apollo 8, yaitu gambar benua Afrika dan benua Amerika. Dan gambar yang ada di peta kuno ini teman-teman melukiskan bentuk permukaan bumi yang sangat rumit serta lapisan kutub es yang ada di kutub utara. Nah,
dari peta kuno yang ditemukan ini dan dari hasil pemetaan menggunakan fotometer membuktikan bahwa ilmu astronomi dari bangsa Lemurian ini sangatlah tinggi. Wow, bahkan ilmu saat ini mungkin saja levelnya itu lebih jauh ketimbang dari peradaban bangsa Lemurian terdahulu. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman percaya terhadap teknologi yang ada di bangsa Lemurian zaman dahulu? Nah, itu bukti dari kemajuan secara teknologi dan intelijensia. Bahkan Albert Einstein sendiri pernah mengomentari terkait bangsa Lemurian ini, bahwa dia mengatakan sebenarnya sebelum kita ada di muka bumi ini ada sebuah peradaban yang mungkin saja disebut dengan alien pada saat ini, yang itu sebenarnya orang-orang terdahulu yang bermigrasi keluar angkasa. Itu diutarakan oleh Albert Einstein. Artinya secara intelijensi dan teknologi bahwa suku Lemurian ini benar-benar maju. Nah, menurut kalian teman-teman, apakah bangsa Lemurian ini benar-benar ada? Jika benar-benar ada, hal apa saja yang akan kalian pelajari dari bangsa ini? Nah, mungkin itu saja teman-teman paparan terkait bangsa Lemurian dan peradabannya. Nah, saran dari saya, silakan teman-teman baca sebanyak-banyaknya buku untuk mengetahui dan mendalami wawasan tentang bangsa Lemurian. Karena ini menyangkut tentang sejarah, jadi besar kemungkinan ada penyebutan waktu, penyebutan nama, dan penyebutan tempat yang dirasa salah. Saya mohon maaf, dan semoga ini tidak mengurangi minat kalian untuk menonton di channel ini. Saya menginformasikan, kalian menyimpulkan. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa klik like and subscribe teman-teman sebanyak-banyaknya agar saya termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi untuk menginformasikan kepada teman-teman. Akhir kata, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.